kasih kepada Pak Ustadz Abah Maksum, ya, sehat-sehat panjang umur rezeki Pak, ya. Jadi sebelum Hanja Simbolon menyampaikan kata sambutan, pertama kepada yang terhormat seluruh warga Kampung Sawah RW 11, yang terhormat seluruh para undangan yang ada di tempat ini, yang terhormat Bapak Ibu para pengurus RT dari 01 sampai RT 010, dan Bapak Ketua RW, seluruh pengurus yang diwakili oleh Pak Mulyono Ketua RT 4, yang terhormat Pak Ustadz Abah Maksum tokoh agama, yang terhormat Pak Andi dan Pak Yamin wakil tokoh masyarakat, yang terhormat Pak Supriyadi pengacara kita tokoh pemuda, yang terhormat para anggota panitia grup Hanja DKK, juga yang terhormat protokol, dan juga yang terhormat Bapak Keamanan dari Polsek Cilincing, dan juga sesepuh yang namanya adalah Juliana. Oke. Jadi baik, terima kasih. Hanja hanya bisa selain menyampaikan terima kasih berkali-kali Hanja sampaikan kepada saudara kami, ya, artis yang terkenal yang kami banggakan yaitu Caca Romeo dan kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat panjang umur, murah rezeki. Oke. Jadi terima kasih banyak. Hanja simpel aja. Tujuan daripada acara kampanye di sini adalah demi untuk kepastian tanah Kampung Sawah insya Allah resmi menjadi milik warga. Dan perlu aja sampaikan, siapapun nanti, ya, setelah pertandingan sudah selesai, siapapun pemenangnya, wajib kita seluruh warga Kampung Sawah harus bersatu, berkoalisi. Betul. Itu kalau kita ingin cepat berhasil. Jadi Hanja selama ini sering menyampaikan grup Hanja DKK harus tampil beda. Yang dimaksud tampil beda adalah walaupun secara pencalonan, ya, tidak satu grup seperti Pak Bonsus dengan Pak Supriyadi pengacara, tapi bisa duduk bersama. Itulah gentleman. Jadi tidak harus anggota di DPR di Senayan sana bisa mereka kompak, kita juga bisa. Why not? Kan gitu. Pohon dikenal dari buahnya. Apalagi Pak Duliana. Pak Duliana ini, wah, ini kelas tinggi nih. Tapi alhamdulillah bisa duduk bersama dengan kita. Betul. Jadi singkat aja, sebelum nanti visi-misi dibicarakan oleh calon ketua RW kita nomor 1 Bonsus Sinaga, Hanja pengen memperlihatkan, ya, ada beberapa video tapi sebelum ditayangkan sesuai pasal 310 ayat 2 bahwa tayangan ini bukan pencemaran nama baik, akan tetapi tayangan ini adalah satu pembelajaran bagi seluruh calon yang akan dimenangkan oleh warga, tujuannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama yang merugikan warga banyak, yang melindungi hak warga banyak, maka tayangan ini akan ditayangkan. Silakan, mana? Bonsus. Ya. Bonsus yang mengatakan kalau seseorang sembarang. Yang nomor satu. Yang nomor satu. Apakah kalau seseorang sembarang memviralkan bisa kena pidana dia? Kalau tidak ada dasar hukumnya yang bersifat boleh, Ya. kalau itu demi kepentingan umum. Ya, jadi kalau itu adalah kepentingan umum, kebenaran, maka ada alasan penghapusan pidana. Kalau Ya. itu tidak bisa dipidana. Pasal 310 ayat 2 di luar di sini bilang ada fitnah, pencemaran dan segala macam. Maka di ayat 2 nya menyatakan dari itu bukanlah satu tindak pidana pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum, menyampaikan kebenaran. Dan yang tadi, inilah yang disebut dalam hukum. Walaupun dalam undang-undang dikatakan perbuatan itu melawan hukum, tapi hilanglah sifat melawan hukum tadi, karena ada kepentingan yang mau dilindungi. Dalam hal ini kepentingan orang-orang demi keadilan, karena tujuan tertinggi daripada hukum itu adalah keadilan. Oke, sebentar. Jadi Bapak Ibu,
saudara yang saya hormati, berkali-kali hanya sampaikan, ditayangkan video ini bukan mencemarkan nama baik seseorang, akan tetapi fakta pembelajaran bagi 4 calon sekarang ini agar supaya dipastikan tidak terjadi kesalahan yang sama, ya. Soalnya singkat aja sebelum nanti diputar selanjutnya, andaikan 2022 nomor urut bidang tanah disampaikan secara transparan kepada kita semua warga, besar kemungkinan sertifikat tanah kampung sawah sudah terbit. Tanah yang terkena tol besar kemungkinan pasti sudah dibayar. Betul. Selesai. Yes. Satu, kedua, agar supaya tidak terjadi ya pungutan liar seperti pasangan baru air pump 800.000 per 1 meteran. Ya, alhamdulillah grup Hanja DKK cepat melapor ke wali kota sehingga tidak dilanjutkan. Hanya berbicara fakta, ini demi untuk melindungi kepentingan umum agar supaya tidak terjadi kembali hal-hal yang salah yang sifatnya merugikan warga masyarakat. Betul. Terus yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, Bonsus masih mencalonkan, ya, tapi kami sudah berhasil memperoleh 2 legalisir, ya. Legalisir ini ibarat tiket kalau kita mau masuk pesawat. Legalisir SKPT dan juga legalisir PM1. PM1 itu menyatakan bahwa tanah kampung sawah bukan tanah bermasalah, bukan tanah kepemilikan Ali Darmadi, Megawati, Nurjadi, Yuni Chandra, PT Terang Bulan dan PT Grand itu. Sehingga BPN berani melakukan pengukuran. Dan alhamdulillah nama-nama warga seluruh kampung sawah sudah tercatat di nomor urut bidang tanah hasil pengukuran PTSN.